Bapak di surga, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk melanjutkan proses mentoring, dan kami percaya dalam proses ini Eko dan Echa akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan kami berdua sebagai mentor juga terus bertumbuh dalam pengenalan tersebut. Terima kasih Bapak, kami serahkan pertemuan ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Apa kabar? Santai aja. Sudah seminggu gak ketemu ya? Iya. Oh enggak, kamu ketemu tiap Iya, hari. tiap hari. Kok ikut-ikut enggak santai. Nggak santai lagi aku. Kejadian apa aja hari ini? Satu minggu ini. Satu minggu ini ada kejadian apa? Di antara kita, Yang mengalami, oh ini perbedaan, oh ini persamaan. Sukacita. kamu lah yang jawab. Kenapa mesti mulai dari Eko? Iya juga sih. Kenapa Eko enggak mau mulai? Dalam satu minggu. Minggu ini Itu perbedaan atau persamaan? Perbedaan mungkin. bersama sama-sama nggak bisa langsung jauh. Iya, ya udah ya. Nanti kita lihat ya benar nggak begitu. Singkat kata, kalian berdua ada pertemuan, maksudnya jadi itu ada pertemuan secara virtual, per telepon atau WhatsApp. Minggu ini mungkin cuma WhatsApp doang, Minggu ini lebih banyak ke WhatsApp ya. tapi nggak sering. Nggak sering ketemu ya. Baru Nggak sering ngechat. Oh, maksudnya nggak sering ngechat. Good ya. Ini menurut Setiap hari ada chat tapi nggak yang balas-balasan. Oke. Menurut kamu gimana itu? Nggak nyaman sih. Nggak nyaman ya. Kenapa? Ya karena maunya kan komunikasi. Kamu bisa ya komunikasi? Echa bisa ya komunikasi dengan WhatsApp? Apa aja sih? Hmm. Apa aja sih? Maksudnya maunya, tapi preference-nya itu telepon pengennya. Gitu. Kalau Eko preferensinya apa untuk chatting? Untuk percakapan? Prefer. Komunikasi? Ketemuan sih. Pertemuan jauh lebih ini ya. Berbeda di situ ya. Kalau kamu telepon bisa ya? Echa telepon bisa, chatting bisa. Ketemuan lebih bagus lagi. Tapi kamu oke dengan yang ada. Nah, kamu kepingin ketemuan itu tiap hari atau ketemuan? Karena bahasa kasih aku waktu, lebih suka ketemu. Maksudnya aku seneng kalau ketemu gitu. Iya. Jadi kalau ketemu itu kamu menganggap Berkualitas. itu betul-betul cinta. Nggak cinta juga sih, dan maksudnya itu Membuat senang. membuat senang, terus udah gitu berkualitas. Hmm. Maksudnya lebih berkualitas tanpa, jadi nggak minor, jadi ekspresinya aku lihat, nada bicaranya aku tahu, terus dia kondisi hatinya aku langsung bisa lihat secara langsung gitu sih. Jadi kayak lebih real gitu dibanding kalau telepon kan mungkin aja nada bicaranya kesel tapi mukanya sih, nada bicaranya lagi nggak kenapa-napa tapi ternyata dia lagi kesel gitu kan ya. Banyak yang disembunyiin, makanya pun kalau telepon pun aku lebih suka video call gitu. Gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka ketemuan aja sih. Kalau komunikasi by handphone mungkin kan nggak biasa komunikasi di keluarga, jadi terbawa. Mikir nggak? Kalau kamu mau balas tuh mikir nggak? Tergantung. Jadi capeknya mikir tuh. Oh ya. Ya, nampaknya gitu ya. Jadi capek Oke. kalau dengan waktu yang lama teleponan. Terus bingung juga mau ngomong apa lagi. Kalau ketemuan banyak ide. Kalau ketemuan kan kita bisa sambil jalan, sambil mampir kemana apa, itu bisa. Percakapan. Bisa. Tapi kalau duduk tenang-tenang, duduk misalkan tuh di satu tempat, Kalau tempatnya private bisa. bisa. Tapi kalau ada Sama, orang kalau lain, itu saya sama. nggak bisa. Kalau itu sama, malah kita nggak bisa ngobrol. Jadi kita habis misalkan tempat makan nih,
keramaian, jadi kita berdua nggak bisa ngobrol. Habis itu kita berdua cari tempat lain, atau kita berdua hanya di motor aja, muter aja gitu. Sambil ngomong. Sambil ngobrol. Malah itu lebih banyak ngomong dan lebih deep dibanding duduk di satu tempat gitu. Denger, iya bisa denger. Bisa. Terus Eko gini. Ya. Enggak sih, Dad. Oh, maksudnya bayangan Dedi tuh ke bawah angin gitu ya? Enggak sih. Bisa. Terbiasa kali ya. Oh, kalian bisa dengar ya? Iya. Oh, saya pikir berarti apa nih? Ikatan batinnya sudah kuat sekali. Iya enggak. Kebetulan sih dia kan suaranya besar ya. Jadi kalau ngobrol kalau udah seru apalagi bisa sampai kayak Volumenya teriak-teriak gitu besar. ya. Volumenya besar Iya. maksudnya. Iya sih. Kadang dia suka bilang pelan-pelan dong ngomongnya. Iya. Pelan-pelan. Kadang-kadang kan udah berhenti di lampu merah kan tiba-tiba kayak sunyi gitu kan. Iya, Terus iya. dia masih menggebu-gebu gitu. Oke. Nah, perbedaan itu kan? Iya. Itu perbedaan. Jadi berkat atau kutuk? Berkat. Iya, aku berkat deh. Kenapa? Kan dulu mikir kan kutuk, karena kan maksudnya Ya, kita supaya pemirsa tahu aja ini Iya. maksudnya berkat dan kutuk itu bukan masalah ada berkat dari Tuhan atau Iya. kutuk, tapi maksudnya itu dianggap sebagai suatu kesalahan dari pasangan atau itu dianggap suatu wah ini saling melengkapi. Kalau aku gimana? Kenapa? Suaranya besar. Tergantung. Mami senyum-senyum saja. Iya. Oke, kita coba pakai baca yang dikasih itu ya ayatnya. Baca sama ya, baca sama-sama. Efesus 4 ayat yang kedua. Atau jangan deh, jangan baca sama-sama. Eko dulu bacakan ke Eca, baca sambil lihat Eca. Oke. Hendaklah kamu selalu Lihat matanya. Belum hafal kan? Belum hafal kan? Iya, Sambil belum gini, hafal. sambil apa? Sambil lihat. Sambil ngadap aja. Iya, baca. Aku lihat ke bawah. Enggak, aku lihat dong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, Kamu sekarang negur apa, pindahkan dia. Pindahkan ke dia. Ayat. Sekarang Eca yang bilang. Oke. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, good. Ini Sorry. ayat ini semua dianggap punya pengertian sendiri-sendiri. Sebab apa yang ada dalam hati kan kita tidak tahu. Pasangan juga tidak tahu. Iya. Tahu, wah ini baik ini, harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kemudian tunjukkan kasih. Saling membantu kan. Iya. Nah, tapi dalam realita life, itu kan bisa beda. Iya. Oke, sekarang kasih ke Eca. Kamu punya tulisannya dia. Nah, ini kamu dengar nih. Bagaimana kalimat yang terakhir itu diaplikasikan dalam hubungan. Menurut Eca. Ya. Ayo, nomor 1. Nanti Eko akan baca nomor 1-nya dia. Oke. Jadi satu-satu dulu ya. Iya, 1 lawan 1 dong. Ini Eca duluan ya. Eca dulu. Oke. Yang pertama, bagaimana kasih itu dapat ditunjukkan dalam perbuatan kan ya, Det, ya. Yang pertama, saya mampu menolong pasangan saya yang tidak terlalu rapi menurut standar saya dengan tidak menekan supaya mengikuti standar saya, tapi membantunya untuk mengerti dan menjaga kerapian bersama. Nah, itu menurut dia, itu cara dia untuk menunjukkan kasih saling membantu. Gimana menurut kamu? Oke. Oke. Sekarang kita dengar Eko punya. Iya. Silakan kau. Boleh sediakan tisu nggak? Saya nggak kuat yang konten-konten begini. Ada nggak tisu? Taruh mana? Situ. Sini aja. Oke. Nanti kalau aku nangis dia tinggal.
Eko Rasanya lagi ya. enggak. Ego lagi. Nah, Eko nomor 1 kok. Jawaban nomor satu saya, ketika pasangan saya sering melupakan hal-hal yang menurut saya mudah untuk diingat, seperti contohnya kunci atau mengambil sesuatu atau membeli sesuatu, harusnya saya memaklumi akan kekurangannya dan sabar mau memberikan waktu dan usaha yang lebih untuk mengingatkan pasangan saya, juga menemani kembali. Contohnya kalau di perjalanan misalnya saya jemput dia, terus mungkin pas perjalanan pulang saya antar dia, tiba-tiba udah sampai di dekat rumah, terus dia mau beli sesuatu misalnya, aduh saya lupa beli ini nih misalnya. Biasanya saya selalu akan jengkel gitu, kayak agak sedikit marah lah, kayak bilang, kadang marah banget, kok begini terus, Sering, karena sering. sangat sering deh. Hmm. Jadi kalau itu terjadi lagi, harusnya saya bisa lebih sabar dan mengasihi dia, dan harus temani dia kembali untuk belanja atau mengambil sesuatu yang dia Dia lupa. lupakan. Wow. Ya kamu tahu tapi memang baru sadar, oh ini perbedaan. Gitu ya. Tapi kamu menunjukkan kasih itu ya. Menurut kamu gimana? Itu komitmennya dia. Udah. Konten apa ini? Oke. Menurut aku Yang kamu alami kan berapa kali kena marah juga ya. Tapi kamu sadar kalau kamu lupa dan seterusnya itu. sadar somehow bisalah Lupa. gitu. Mikirnya kadang bisalah dia bantu. Hmm. Karena memang ada something yang urgent yang harus beli gitu, kayak Baru ingat. gitu, saking terlalu seru hari itu atau terlalu sibuk hari itu. Terus pas masuk, pas butuh dan itu nggak ada, dan kadang ada beberapa hal yang kadang aku minta tolong dadakan gitu karena memang hal itu tuh nggak bisa nggak ada gitu. Gitu, jadi kayak Oke, kalau pengertian kalian berdua lah, pengen tahu aja sih. Lupa itu adalah suatu kesalahan atau gimana? Kalau menurut saya, kalau ada memang hal yang dia sangat butuhkan, harusnya dia bisa plan gitu. Oke. Oh, pasangan saya akan jemput saya, berarti apa yang saya butuhkan saya bisa sampaikan, biar kita sambil jalan bisa singgah untuk beli Oke. atau mengambil sesuatu gitu. Jadi sebelumnya Saya itu ya, harusnya menurut kamu prepare. harus di-plan sebelumnya, Iya. prepare sebelumnya ya. Kalau menurut Eca? kadang Eca nggak ngeh kalau itu udah nggak ada, udah harusnya disiapin lagi gitu. Terus pas giliran udah tahu mau beli, keseruan ketemu dia, lupa. Padahal udah mikir nanti pas jalan sama Eko beli, terus Planningnya di sini maksudnya? iya planningnya sini, oke nanti pas jalan sama ini udah habis nih gitu. Nanti pas jalan sama dia kan rencananya mau muter, mau jemput, terus muter. Tapi pas udah seruan muter, kan kadang dia kalau udah seru juga ngomong kayak sekali lagi ya, muter sekali lagi ya gitu ya, muter lagi sekali lagi deh gitu, muter lagi gitu. Terus jadi lupa kalau plan awal aku adalah aku harus beli. Terus tiba-tiba pas udah keinget di tengah jalan, kadang udah tutup lah Indomaret, udah apalah, jadi udah nggak kebeli. Jadinya kayak extra time lagi untuk nyari tempat-tempat yang kios-kios kecil yang kayak bisa gitu. Ya, jadi istilahnya nggak manage juga gitu. Bikin planning, tapi planningnya di sini, tidak Iya. tercatat. Betul, tidak terucapkan Oke. ke dia juga. Coba kita lihat perbedaan menurut Eko ya. Yang bagian kedua kok. Jadi nanti bisa diatur di situ aja. Coba kamu baca contoh perbedaan, kan ada bagian pertama. Iya. Terus yang bagian kedua kok. Oke. Bagaimana saya dan tunangan saya berbeda. Iya. Oke. Tapi Eko punya yang ada yang kedua nih. Coba baca kok. Yang saya yang kedua itu, saya suka sesuatu yang detail, teratur, sedangkan pasangan saya acak. Menurut kamu gimana Kak? Ca? Maksud dia nanya bener nggak dia ngomong ini?
Iya, menurut dia begitu kan. Dia memang berbeda banget kalau dia detail teratur. Jadi well prepare itu, planning itu dia harus mikirin di situ. Kalau menurut kamu? Somehow cara berpikir aku sama detailnya aku sama dia beda. Oke, Gitu. yang kamu coba bikinkan kamu punya perbedaan ada nggak berkaitan dengan detail itu dari sisi kamu ya? Aku ada sih. Oke, coba kamu baca biar Eko dengarkan. Iya. Poin aku agak sedikit lompat ya. Iya, nggak Bagaimana apa-apa. saya dan tunangan saya berbeda. Yang pertama, berbeda dalam hal kemandirian dari orang tua. Berbeda dalam cara pandang terhadap kekurangan uang. Saya bisa santai dan pasangan saya tidak. Berbeda dalam hal menyelesaikan masalah. Saya lebih lama prosesnya dan pasangan saya lebih cepat. Nah, dalam segi planning di mana? Aku nggak catat. Kamu nggak catat sama Iya. sekali. Berarti planning memang benar. Berarti dalam hal kamu, dari sisi kamu, kamu mesti melihat, Eko mesti tahu bahwa dia bukan tipikal orang yang planning tertulis. Iya. Kamu bukan tertulis saja sih. Mungkin di otak kamu sudah planningnya jadi sudah terbiasa kronologis. Kalau Eca, kemungkinan besar Ca, kalau kamu nggak tulis di sini itu bukan suatu hal yang penting bagi kamu. Iya. Kamu ngerti? Iya. Jadi ada benarnya dia bilang acak. Sekali lagi acak itu bukan berbicara benar, bukan saya bicara salah. Tapi dalam sisi tertentu itu bisa muncul tiba-tiba. Abstrak ya aku. Betul, bisa muncul tiba-tiba. But it's okay. Iya. Yang penting sekarang pengertian itu dianggap sebagai sesuatu yang harus, wah ini salah nih, harus berubah. Atau sesuatu yang harus saling mengisi yang tadi itu. Kalau dia bilang tadi kan dia bilang dia ngisi, kamu juga bisa mengisi nggak dengan kelemahannya dia. Yang detail itu. Iya, kalau dia detail banget, Iya. ya toh? Dia sudah well prepared. Kalau dari sisi dia punya paham ya, kamu kalau tidak sesuai dengan kronologis, kamu jadi melihat itu sesuatu yang salah. Iya, benar. Betul kan? Jadi kalau Eca memang tidak mampu, memang bukan tidak mampu itu berarti dia sengaja, enggak. Kamu akan melihat itu sesuatu yang salah. Tapi kamu merasa bahwa itu fine. Iya. Aku Jadi, iya. Atau kamu merasa jadi somehow sesuatu yang fine tapi aku rada ya. Iya detail. Aku beda sih sama dia. Nah, sih. oke, coba ceritakan detailmu. Jadi- Tadi dia pikir ada kamu tulis sini yang kamu sebut beda detail itu apa? Enggak, aku nggak tulis itu karena aku lihat somehow kita bisa saling membantu. Jadi aku menganggap itu bukan berbeda. Kayak tadi sore kejadian itu. Aku pikir karena aku udah aku siap-siap nih makeup. Tapi kan ngejar 5:30 untuk golden moment itu kan. Terus mau foto-foto. Jadi aku pikir kalau aku turunin dulu, aku wasting time aku. Jadi aku malah nggak tepat waktu janjian 5:30 sama dia. Jadi waktu aku balik dia masih nyiapin kamera, rencananya aku yang akan pasang lampunya. Gitu. Jadi aku memang plan tapi plan aku beda sama dia. Nah, bedanya di mana? Bedanya waktu aku balik 6 kurang baru aku turunin, aku yang pasang, kamu sambil nyiapin yang lain. Jadi kita berdua saling pasang-pasang alat bareng. Oh, dia lagi tanya beda prinsipnya. Kalau dia detail, kamu detail nggak? Detail tapi mungkin nggak sedetail dia kali. Ya, dia lebih detail menurut kamu. Dia lebih super detail. Nah, dia super detailnya dalam hal apa? Waktu. Jadi kalau planning itu persiapan. harus jam segini, gitu. Iya, ada. Nah, Kalau kamu, waktu jadi masalah nggak? Waktu jadi masalah somehow sih. Mau jadi masalah. Dan dia nggak selalu. Nggak selalu. Berarti, Kayak ada berarti- beberapa hal yang bisa dikompromikan. Oke, berarti no problem sebenarnya. No problem. Oke, berarti waktu no problem. Beda ya? Beda ya? Sudah yakin beda ya? Iya, beda. Ini salah benar atau gimana? Kalau gini, waktu yang satu waktunya loose ya, nggak Loose. tight. Ini waktunya tight. Yang mana yang benar? mungkin tergantung situasi dan kondisi kali. Oke, masih mungkin. Tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau ada kondisi yang seperti apa, yang waktu itu jadi tight banget, nggak boleh nih. Kalau Contohnya kayak Dedi udah bilang ke saya kalau jam 6 kita mulai. Tapi mungkin karena Aku dia nggak ngatur tahu. waktunya dia makan waktu yang
selanjutnya misalnya. Jadi menurut saya dia kurang prepare. Kalau dia prepare punya dia, tapi dia harus prepare juga punya orang lain, waktu yang lain. Atau kalau enggak, contoh yang lain misalnya bangun pagi untuk pergi ke kantor misalnya. Kalau saya datang jemput dia dan dia masih belum ready, itu menurut saya Jadi problem. jadi bagi kamu. problem. Oke. Karena aku sudah persiapan memberikan waktu Jadi lebih mengganggu untuk datang. plannya dia. Ya, ya. Mengganggu plannya dia. Ya, kalau gitu perbedaannya boleh ambil kesimpulan ya. Perbedaan yang paling pokok adalah masalah pengertian terhadap waktu. Betul ya, pengertian ini dua beda terhadap waktu. Satunya Eca bilang loose, kamu bilang harus tepat. Oke. Berarti ayat-ayat yang menyatakan waktu Tuhan sangat tepat itu akan kuat bagi kamu ya. Waktu Tuhan kan nggak mungkin salah kan? Betul ya? Ya. Terus saya tanya kamu, untuk kamu aja, Cak. Untuk kamu, Cko. Tuhan sudah datang kembali tepat waktu nggak ya? Datang kembali ke Kedua kalinya. Datang kedua kali maksudnya. Hmm. Tahu kan Tuhan akan datang kedua kali? Iya. Tepat waktu nggak? Menurut saya pasti tepat waktu. Pasti kan? Menurut kamu rasa Tuhan datang kapan? Tidak tahu. Nggak bisa di-planning. Iya. Berarti ada waktu yang tidak bisa di-planning juga ya? Iya, waktunya Tuhan nggak bisa diplanning. Waktunya Tuhan ya, bukan waktu. Kan Eca bukan Tuhan. Oke, menurut kamu sendiri, Tuhan itu adalah tepat waktu atau enggak? Tepat pada waktunya. Iya, tepat waktunya Tuhan kan? Iya. Waktunya Tuhan tuh menurut kamu kapan? Nggak tahu. Nah, berkaitan dengan ini, maksudnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bilang, oke, janjinya waktunya segini. Oh, harus masuk kerja itu jam segini. Tapi kamu bisa berubah. Iya, aku bisa berubah. Nah, itu menurut kamu dasar firmannya apa? Sama seperti tadi kan saya tanya dia kan dasar firmannya apa? Saya tanya tadi, challenge. Menurut kamu dasar firmannya apa? Kalau bisa berubah. Nggak tahu. Nggak ingat. Mungkin. Nggak akan ingat. Iya. Nah, berarti kan cara lihat waktunya dari sisi Eca loh ya. Betul-betul kamu yang ngatur waktu. Aku yang ngatur waktunya. Jadi kamu yang penentu waktu yang Betul. terbaik. Iya, Kalau kamu penentu waktu yang terbaik, bisa berubah kapan aja. betul. Tanpa mempedulikan pasangan kamu. Betul. Sama dengan dia. Tapi dia bilang, kalau saya sudah atur begini, Saya nggak ini peduli. harus terjadi. Saya juga nggak peduli pasangan. Berarti dua-dua sama. Melihat perbedaan, tapi tidak bisa bekerja sama. Iya. Ada satu yang kamu tulis yang menarik. Kamu bicara masalah waktu kan? Masalah makeup. Coba kamu baca itu. Itu yang kamu tulis. Astagfirullah. Masalah makeup. Itu kamu tulis kan? Ayo coba kamu bicara itu. Nomor 4. Ini masalah waktu. Coba pikirkan itu. Ini salah satu contoh yang bisa kerjasama menurut Dedi. Coba pikir. Ketika pasangan saya make up selalu membutuhkan waktu yang lama. Saya harus menolong pasangan saya untuk bisa menyiapkan waktu tersebut. Contohnya, jika di pagi hari saya bisa bangunkan dia lebih awal agar dia bisa make up, di waktu selagi dia make up saya bisa menyiapkan sarapan dan bisa menyiapkan barang bawaannya dia agar dia nggak lupa. Oke. Bicara waktu kan? Kalau kamu lihat nanti nomor 5 dan nomor 6 kamu bicara waktu juga. Berarti kekuatan kamu bisa menolong yang dia tidak mau. Iya toh? Ini kamu tulis kan? Prakteknya susah nggak ya? Susah sekali. Saya tulis ini kemarin, Oke. tapi tadi kejadian Nah, oke. dan saya masih emosi. Iya. Iya. It's okay kalau emosi. Jangan berpikir bahwa emosi itu sesuatu yang keliru. Yang penting adalah proses pendewasaan yang menyadari waktu ini lebih cenderung pada bahasanya dia detik demi detik atau momen. Saya ulangi ya. Berfokus pada event yang ada detik-detik-detik atau momen bersamanya yang lebih difokuskan.
Nah, itu yang saya nikmati. Jadi kalau kamu tahu kan dia bilang kamu yang bolak-balik bilang mami. Iya. Karena momen itu jadi lebih penting daripada jumlah detik yang akan terlewatkan. Momen bersamanya. Iya. Tapi berarti kamu juga harus memikirkan kan, Iya. aduh ini kalau saya tindakan kayak gini terus pembiaran kan Iya. kasihan. Tapi dia pasti lemah di situ. Iya. Kamu juga kuat di situ menolong. Oke? Yap. Berarti dalam posisi ini kan dia yang lemah kan? Siap Iya. menolong kan? Kamu tulis kan 456. Kalau siap menolong, berfokus kepada momennya. Momen bersamanya, itu jauh lebih penting. Dia ini melatih proses dengan mami juga begitu. Nah, ini bukan berfokus pada, aduh terlambat. Enggak. Saya lebih fokus pada, oke. Jadi yang kalau berhadapan dengan orang luar, saya merasa memang belum bisa. Sekarang saya masih nunggu bersama aja. Ya, oke. Ya. Kamu punya, kalau menurut kamu punya kekuatan apa? Kekuatan aku mungkin apa Masih ya? mungkin. Aku nggak tahu kekuatan. Loh kan kamu bikin. Kalau Baca nomor 2. baca nomor 2 ya. Bagaimana saya dan tunangan saya berbeda? Berbeda dalam cara pandang. Cara pandang terhadap kekurangan uang. Saya bisa santai dan pasangan saya tidak. Iya, benar ya? Iya benar. Oke. Kita bicara kekurangan uang ya. Iya. Good. Apa yang kamu sebut dengan santai? Aku gak khawatir kalau nggak ada. Maksudnya tidak khawatir tuh gimana? Kayak nggak takut besok mau makan apa gitu deh. Mm-mm. Jadi Karena kamu yakin pasti akan ada besok. enggak juga sih, nggak yakin juga besok akan ada, dapat dari mana pun. Nggak tahu Tapi juga. kenapa tidak khawatir? Karena udah biasa. Iya, selama kuliah memang gitu kan. Berarti ada pengalaman kan? Ada Kamu pengalaman. dasar pengalamannya adalah pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Tapi Pasti ada walaupun nggak selalu berkat. ada berkat, aku bisa biasa aja, kayak misalkan beberapa waktu akhir bulan, aku pernah beberapa waktu tuh cuman kayak 50.000, kayak 50.000 buat tinggal 1 minggu, 50.000, dan aku biasa aja. Tapi pas dia tahu aku tinggal 50.000, dia benar-benar marah-marah banget. Tapi aku biasa aja. Bahkan 50.000-nya aku tetap makan biasa gitu. Maksudnya tetap makan biasa gimana? Kayak tetap ada nasi, lauk, sayur, Oke. gitu-gitu. Kita dengar dari sisi Eko siapa? Kamu rasa kok semuanya oke ya? Iya, Eko gimana kok? Kalau menurut saya itu enggak. nggak sehat dia. Ya, karena itu bisa jadi ancaman. Oke. Kalau tiba-tiba dia sakit bagaimana? Oke. Kalau tiba-tiba dia butuh sesuatu yang mendesak bagaimana? Dan saya marah kalau dia tidak atur semua itu. Oke, berarti fokusnya kepada sekali lagi planning dan waktu. Jadi nampaknya waktu melihat ada kesalahan dari sisi kamu loh ya, menurut kamu ada kesalahan itu karena tidak planning Iya. dan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Betul ya? Iya. Sama ya berarti di bidang kehidupan apapun juga nyambung kan. Oke. Tapi kalau menurut kamu bukan fokus kepada masalah kekurangan di sana, fokus bahwa dia dengan santai menghadapi masalah itu, kamu lihatnya dari mana? Melihat itu sesuatu yang, wow, kamu bayangkan ya kamu punya istri, nanti satu waktu istri kamu itu dengan kondisi kalian tidak punya uang, dia tidak marah-marah. Kadang-kadang itu jadi kekuatan buat saya juga sih. Oke. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang setelah kita sudah lewatin, terus giliran saya yang mengalami hal itu, Yes. saya yang kurang, saya selalu ingat dia, selalu dia bisa tenang. Kok bisa? Kayak Iya. gitu, iya. Jadi saya harusnya juga bisa kayak dia yang lebih tenang gitu. Oke, jadi persoalan kamu mengenai masalah kekurangan uang itu kamu nyambung ke yang lain, ke masalah planning. Padahal yang dia bilang itu adalah kekuatannya dia untuk menghadapi kekurangan uang, apalagi seorang istri. Itu kamu menjadi kuat. Bayangkan kalau kamu punya istri yang gelisah terus, kamu tambah stres itu. Benar. Iya, somehow benar sih, Dad.
kalau kekurangan duit dia suka bilang nanti gimana kalau kita udah Kan iya, keluarga. saya yang kayak Terus Dedi tapi bilang, dia, saya tapi aku nggak pernah ngomong sih, Dedi yang sampaikan ke aku bilang malah bagus nggak sih aku bisa hidup di mana aja, aku bilang gitu. Aku hidup berlimpah aku bisa, aku hidup biasa juga biasa aja. Itu sama seperti mami. Ya, Nikmati Kayak aja. gitu. Nikmatin aja ya. Kalau aku pentingnya adalah selama ada dia aku biasa aja. Malah aku lebih seneng gitu. ya momen pria, wanita berfokus pada momennya. Kamu berfokus pada tujuan. Kalau mereka pada umumnya wanita itu yang didesain Tuhan itu kebersamaan itu kuat. Saya nggak tahu apakah itu kaitannya dengan perpisahan itu begitu berat pada masa-masa Adam dan Hawa dulu atau disalahkan dan seterusnya. Saya nggak tahu. Saya nggak mau berspekulasi dengan seperti demikian. Tapi desain Tuhan untuk wanita itu penolong yang sepadan, tidak mungkin salah. Penolong yang sepadan. Mungkin lihat ada kesamaan, tapi sebenarnya kesamaan itu adalah ada perbedaannya. Karena kamu akan ditolong oleh dia. Dia juga, kamu juga akan menolong dia. Cara pandang aja berarti ya. Iya, Mam. Gimana, Mam? What do you think? Gimana pendapatmu tentang diriku yang berbeda dari diri? Aku lebih ganteng. Ya jelas lah, karena aku lebih cantik. Aku lebih pintar. Dari segi apa lebih pintarnya? Kamu nggak boleh bilang begitu. Bilang lagi gini. Kalau aku lebih apa? Lebih pintar di atas orang pintar. Gitu. Ya kan belum ada yang tahu mentornya mentor. Nah, itu yang maksudnya jadi perlu latihan. Saya nggak bilang kami berdua tidak ada perbedaan pendapat. Ada, tapi perbedaan pendapat itu sudah tidak lagi menjadi momen masalah. Sudah nggak jadi lagi seperti kayak gitu. Pandangnya. Iya, jadi latihan lagi gimana ya caranya supaya kelemahan sana bisa menjadi kekuatan sini. Kelemahan sana ditolong oleh kekuatan sini atau sebaliknya kelemahan sini ditolong oleh kekuatan sana. Nggak lagi mau ejer-ejeran, kamu sudah dilakukan. Nah, itu proses yang disebut latihan. Caranya ya, menurut kalian caranya gimana? Caranya gimana supaya hal perbedaan itu menjadi suatu berkat bagi kalian berdua? harus saling menerima kekurangan dia, dan kayak ayat tadi Efesus tadi, Ya, yang kasih. Oke, kalau menurut kamu berarti menerima dan ikut ayat tadi ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku berdamai dengan perbedaan itu. Oke, maksudnya berdamai itu gimana? Good. Jadi Berdamainya kalau gimana? memang beda ya terima apa adanya. Kalau memang beda dan jadinya cara pandangnya jangan sampai melihat bahwa maksudnya dengan cara ini kita harus rubah cara pandang bahwa itu bukan sebuah kesalahan. Memang kita beda. Kan jadi dirubah salam menjadi beda itu aja sih. Oke. Dari sisi Dedi ada satu dorongan. Dorongan lihatnya gini. Jangan berfokus kepada oh iya dia lemah, makanya saya Bantu. Fokus saja kepada oke, ini dalam kondisi gini apa yang saya bisa lakukan? Itu jauh lebih baik. Jadi fokus yang tadi kan dengan kondisi kayak gitu nggak bisa melihat masa lampau. Kalau pikiran kalian langsung maju kembali ke masa lampau, perbedaan yang menjengkelkan bahasanya ya, perbedaan itu jadi menjengkelkan kan nggak bisa. Tapi pada momen itu langsung belajar ingat Tuhan apa yang saya harus lakukan dengan kondisi. Kalau pasangan lemah, kamu merasa sudah mulai jengkel, malah saya bisa lakukan sesuatu nggak? Kalau kalian dalam kondisi marah nggak bisa bekerja, nggak bisa. Tapi kalau kamu dalam kondisi Tuhan tolong nih, apa yang saya bisa lakukan? Jadi bukan berfokus mencari, aduh ini kok salah lagi sih. Dalam kondisi ini mau gimana? Nanti dari praktek kayak gitu, lama-lama tambah, enjoy banget ya hidupnya seperti kayak gitu. Nah pada waktu tertentu baru dia omongin, jangan lupa ya lain kali lebih cepat bangunnya supaya waktunya jangan sampai terbuang.
Jadi besan-besan gitu yang praktis sih menurut Dedi. Iya, benar. Somehow dikasih tahu kayak gitu dikiranya disalahin juga kadang. Karena Kalau udah dia, menurut saya selalu dia berpikiran kalau dia disalahkan. iya. Iya. Oh, kamu iya. Ya itu mungkin aja karena bawaan Hawa disalahkan oleh Adam. Oh, Ini benar atau enggak? Saya nggak tahu, ini hanya kait-kaitkan aja. iya sama mikir kayak gitu sih. Ya Pelan-pelan. pada umumnya bukan hanya, kalau menurut Dedi sih bukan hanya wanita, pria pun bisa merasa begitu. Nah itu berlatih. Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Kalau Dedi berlatih gitu. Mami gimana, Mam? Menyikapi perbedaan. Perbedaan yang mana? Iya banyak hal terus. Iya, kalau berbeda memang dari sudah ya, memangnya beda orangnya mau diapain gitu kan, nggak mungkin disamain kan. Mirip berarti ya sama. Maksudnya cara pandang itu ke situ. Nggak bisa diapa-apain. Kan? Iya, mau diapain? Bisa didorong, bisa. Iya, Bisa dikasih didorong, tahu. tapi jangan punya ekspektasi bahwa dia akan jadi sama seperti kita, nggak bisa. Nggak akan bisa. Standarnya nggak bisa kita ngikut standarnya kita gitu loh. Karena cara berpikir dan cara melakukannya kan sudah pasti beda karena itu. Nah, yang kalian mesti peka. Kalau itu bukan dosa, jangan dipermasalahkan. Tapi kalau itu dosa, itu yang harus dipermasalahkan. Iya. Jadi misalkan ini, kalau Echa nanti merasa bahwa masalah waktu ya, Echa selalu merasa, gak apa-apa deh waktu selalu masih ada. Nah itu boleh diingatkan. Tapi kalau masalah dia berkali-kali ada kesalahan kadang kayak gitu, ya itu dia memang kelemahannya dia, seperti kamu bilang. Kalau dia modelnya acak, kadang muncul ya, siap-siap surprise. Enak aja kan sepanjang hidupmu penuh dengan surprise. Dia nggak suka surprise. Ayo karena dia punya Dia kebiasaan. nggak suka Saya tahu. surprise. Tapi waktu ambil keputusan komitmen untuk menikah, itu kamu memang menikah dengan orang yang berbeda. Dua menjadi satu. Perlu waktu. Iya. Jadi banyak ngomong ke kamu, nanti Mami banyak ngomong ke Echa. Jadi nasihat untuk Echa gimana? Kalau dia kan lebih banyak nasihat dia. Sama juga sih kalau aku juga sama-sama nggak suka surprise juga. Kalau itunya aku sama si Eko. Kebalikannya nih ya, Mam. Kalau masalah surprise gitu. Tapi kan tetap cinta aku kan. Ya iyalah. Sesi 3 itu. Oh, gitu. Bukan sesi 2. Kalau enggak cinta kamu masa tak pilih kamu. Berarti kita yang milih Tuhan ya, bukan Tuhan yang milih kita ya. Apa? Loh kalau menikah kan masing-masing memilih. gitu kan? Iya dong. Kalau enggak. Cinta. Kamu kok rasanya gelisah banget sih? Iya nih. Nggak bisa. Saya mau yang tinggal 2, 3, 4 duanya. Coba baca ke dia. Sekarang dengan paham yang baru ya. Yang pertama ya. Soalnya fokusnya Eko itu 6 segala sesuatu itu dia melihat dari sisi kekuatannya dia. Iya. Kalau kamu yang bisa melihat itu bagus. Kalau kamu lihat kamu punya kekuatan itu, kamu menolong di sisi itu. Tapi dia biar dia baca. Ya kan tadi belum kan? Iya. 2. Kamu baca nanti Echa baca nomor 2. Yang berarti ya kalimat yang terakhir, ingat apa kalimat terakhir? Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu kan? Iya. Oke, silakan kok. Yang belum dibaca. Iya. Nomor 2 belum dibaca tadi. Ketika pasangan saya kelelahan atau kurang istirahat, cenderung mudah emosi dan terbawa perasaan. Itu membuat pasangan saya lebih mudah marah dan berprasangka buruk. Saya harus dengan tenang lebih mengerti dan menerima keadaan itu dengan tidak terpancing emosi. Membantu dan dengan penjelasan untuk meyakinkan agar pasangan saya lebih tenang dan menolong agar pasangan saya memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Kamu? Aku nomor 2. Iya.
Saya mau belajar sabar, menahan emosi saya waktu saya ingin pasangan saya lebih banyak bicara atau mengutarakan perasaannya terhadap saya, namun nyatanya dia tidak seperti itu. Oke. Nah, nanti nomor 4 sudah ya? 3 Tiga. sudah kan? Nah, 3 belum. Oh, 3 belum. Ayo, Boleh nggak dibacakan nggak? Ketika pasangan saya sulit untuk menentukan pilihan saat berbelanja atau menentukan rumah makan, saya harus membantu membuat pilihan untuk kita dengan membagi dan mengelompokkan jenis makanan sehingga mudah untuk menentukan pilihan. Contohnya membagi jenis makanan yang berkuah atau goreng, membuat kasih pilihan buat dia. Makanan khas Indo atau Western. Ya. Kamu punya sekarang 3. 3-nya ini berat. Baca nggak ya? Baca lah. Tutup kuping boleh. Oke. Belajar tidak marah. Ayo, baca. Nggak mau baca. Gimana dong? Oke, nggak apa-apa ya. Belajar tidak marah waktu pasangan saya membantu cewek lain dan harus menahan rasa cemburu itu atau kelemahan pribadi saya dengan respon dan bertanya dengan baik-baik. Thank you. Ini berkaitan dengan trust. Berarti dia lagi berbicara, dia mau coba trust kamu. Bukan coba lagi, dia mau belajar trust kamu. Jangan maksudnya jadi jangan salah gunakan trust. Tapi kalau dia percaya dia tidak akan menyalahgunakan trust itu. Itu maksudnya kamu kan, berat loh trust itu. Berat. I know. Tapi dengan kalian ada di sini kan pertemuannya jadi lebih intens, ini kan lebih, menurut saya menimbulkan rasa cinta yang lebih dalam nanti. Amin. Ya, good. Thank you mau sharing. Iya. 4, 5, 6. Yuk. Saya Iya. nomor 5. 4. 4 aja enggak apa-apa. Tadi 4 tadi dia sudah. Oh, berarti aku. Coba ulang aja enggak apa-apa biar nyambung. Iya, betul. Ketika pasangan saya make up selalu membutuhkan waktu yang lama. Saya harus menolong pasangan saya untuk bisa menyiapkan waktu tersebut. Contoh, jika di pagi hari saya bisa membangunkan dia lebih awal agar dapat make up, dan di waktu dia make up saya yang menyiapkan sarapan, juga menyiapkan barang bawaannya dia. Wow. Udah, komitmennya dia Amin. perhatian kayak gini-gini, dia perhatian memang kan. Amin. Ingat gak sayang kamu ngomong dia kalau dia bisa perhatikan Iya. detail-detail gitu. Iya. Kekuatannya dia. 4 ya. Ya. Saya mau untuk tidak memaksakan sebuah kesamaan dalam lurus atau tidak lurus suatu barang menurut. Oh iya, nah gitu ya. Kadang gelas saja bergeser udah beda aja dia bisa. Dia mau menikmati. Padahal maksudnya begitu kan. Jangan bilang saya tidak mau begini, tapi lebih bagus saya mau menikmati. Mungkin kalimat itu lebih positif ya. Kamu bilang apa tadi? Saya mau untuk tidak memaksakan kan? Iya, tidak mau Ya, memaksakan. coba pikirkan dari sisi kalau kamu tidak memaksakan, kadang-kadang kamu merasa nanti bahasanya ini loh ya. Kamu masih menyalahkan diri kamu. Ya udah, gitu mengalah ya. Iya, coba Iya. berpikir dengan, oke, saya mau coba menemukan kenikmatan dengan melihat tidak lurus itu nikmatnya di mana? Ini. Good. Oke, good. Iya, terbuka di situ. 5, silakan. Ketika pasangan saya pelayanan, entah itu dia mimpin ibadah atau konseling atau yang lain, saya harus memberikan waktu untuk mendampingi pelayanannya dan menolong untuk mengatur waktu. Contoh, jika ada yang mau bertemu dengan dia untuk konseling, saya membantu mengatur jadwal agar bisa pergi bersama. Wow. Nggak percaya. Karena Loh, setiap ini diajak berbicara akan dong. akan. Jangan nanti kamu jadi hukum Taurat ya. Iya. Saya catat loh ya. Bisa jadi. Enjoy the process. Bisa jadi. Oke, Eca nomor 5. Waktu saya ingin punya waktu lebih lama dalam momen praise and worship dan pasangan saya tidak, saya akan belajar untuk tidak memaksakan dia menjadi sama dengan
tidak menghakimi pasangan saya kalau tidak betah menyembah Tuhan. Kamu tidak mau menggunakan kata itu ya? Iya, Kamu selama ini berarti menghakimi ya? iya. Aku selalu bilang kayaknya dia nggak suka menyembah. Iya kan? Iya. Kamu rasa sakit juga ya waktu itu? Kadang-kadang. Kadang-kadang menyebalkan. Internal. Saya selalu bilang saya orang yang jauh dari Tuhan. Please lah, ini kamera. Proses. Very good, very good. Saya bilang proses terakhir 6. Ketika pasangan saya menjalani proses untuk mewujudkan impian dia, saya akan mendukung, menolong, dan memberikan kesempatan untuk pasangan saya memiliki waktu yang lebih untuk menjalani proses tersebut. Contoh mendukung dengan menolong dia belajar, memberikan ruang untuk dia atau waktu untuk dia pergi kursus, seminar, kuliah, dan lain-lain. Oke, good. Yang keenam kamu, Jah. Waktu saya bisa sabar menunggu pasangan saya dalam waktu lama tanpa ada masalah dan pasangan saya sebaliknya, saya akan terus berlatih untuk tetap sabar karena kedua kami berbeda dalam hal menunggu. Apa maksudnya ini? Dia nggak bisa nunggu. Aku nggak sabar menunggu. Ya sebenarnya kalau tadi kita sudah bahas kan, bukan masalah sabar tidak sabar, karena planning itu bagi kamu sudah ini kalau nggak ditepati itu sudah kena core-nya dia. Iya. Jadi bukan dia tidak sabar. Jadi kalau misalkan ya, kalau begitu ceritanya, kamu masukkan planning tambahan. Jadi kalau dia bilang ketemuan jam 8, kamu mesti kasih ke planning tambahan supaya kamu lebih. Berarti kamu masukkan oke, ketemuannya harus 8.15. Ya kadang kayak gitu sih. Kamu ngerti maksudnya kan? Kadang dia minta jemput jam 1, saya bisa datang jam 2 karena tahu dia pasti akan telat. Cuman kadang-kadang juga itu saya terjebak. Dia ternyata sudah siap sekali. Dan saya karena berpikir dia akan telat, ternyata dia udah siap. Loh, Jadi justru susah pas- ditebak. Saya ngerti, justru maksudnya jadi bukan itu. Maksudnya jadi kamu mesti mempersiapkan hati kamu lebih. Kamu ngerti maksudnya ya? Jadi tetap datangnya tetap, tapi kamu sudah tahu bahwa kamu akan tunggu. Dia understand maksudnya kan? Susah Ya. ditebak sama maksudnya. Ya saya ngerti, justru itu maksudnya. Jadi dia tidak boleh rubah dengan komitmennya dia supaya jangan bentrokan dengan dia punya hati, karena dia orang yang kuat di planning. Iya, Tapi dia harus tambah. iya. Kamu ngerti ya? Yang kamu mesti tambah adalah yang disebut kamu mau bisa menunggu sampai berapa lama. Itu. Long suffering. Ya. Panjang sabar. That's good. Iya. Jadi tahu kok, kalau wanita kamu nggak bisa kaitkan di situ. Memang jamnya itu bisa susah. Dan itu bukan hal yang, menurut dia ini bukan hal yang sekarang loh ya. Jadi itu dilatih. Jadi misalkan ya bisa dilatih kayak gini. Kalau Dedi Heri melatihnya berbeda. Kalau dia mau ketemuan janji jam 9, dia harus bilang sama Cici, harus bilang sama Mami Risna itu, dia sudah bilang, nanti kamu jam 8 siap ya. Karena dia sudah tahu, berarti jam 8 tuh bakalan lama. Tapi kalau dia sudah tahu, dia sudah kasih yang dia dibilang itu sudah cukup lama, sudah no problem ya. Supaya cocok. Nggak bisa, sebenarnya nggak akan bisa diatur, banyak hal yang lain. Bisa ngerti nggak maksudnya? Ya. Karena pikirannya kemana-mana gitu ya. Cewek. Itu kekuatannya cewek kan? Iya. Kekuatannya wanita kan di situ. Dicampur-campur adukin. Betul. Bener sih, Dad. Betul. Dia suka marah gitu. Misalkan, oke, jam 2 aku jemput ya. Tapi jam 2 pas aku mau keluar, aku lihat kasur aku misalkan berantakan dikit. Pasti. Sudah. Dan bertambah lagi waktunya. Pasti. Terus dia suka bilang, bisa nggak sih jangan beresin yang lain di saat udah gitu. Tapi Nah. aku nggak bisa, aku bisa stres. Terus pergi, aku kepikiran kasur itu terus. Ya. Kayak gitu sih. Jadi ada yang tersisa di situ. Iya. Nah itu yang dia bilang, cara berlatihnya gitu. Ini bukan persoalan siapa yang salah, siapa yang benar, enggak. Berdansa bersama mungkin lebih enak ya. Kalau berdansa kan nggak bisa sendirian kan. Nanti kena injak, enggak kan. Iya. Berdansa dari latihan lama-lama tambah. Bagus. Oke, that's good. Next session nanti saya kasih PR lagi ya. Mungkin. Tapi Oke. kalau hal-hal yang maksudnya kalau saya sih saya belajarnya kalau misalnya itu ya kayak yang nggak penting-penting itu ya udah tinggal. Iya, santai Jadi, dengan itu. Jadi akhirnya ya itu tadi saya bilang, saya juga dulu kalau melihat sesuatu ya itu mesti ini, mesti terus mesti
Sekarang ya udah, kalau nggak capek kan. Oh gitu, dasarnya Iya, capek bukan iya. karena firman Tuhan, bukan karena cinta ya. Ya cinta lah. Ah, Enggak, maksudnya itu capek. berlatih loh. Gitu. Capek itu dalam artian buat apa sih kita capek Habiskan untuk energi sesuatu, maksudnya, habiskan untuk energi untuk hal-hal sesuatu yang remeh bukan temeh. ya, bukan yang apa maksudnya Esensi. prinsip, Bukan esensinya. Prinsip bukan yang prinsip banget gitu lah Nggak gitu. Ya itu. Latihan sih. Cuma kalau misalnya memang yang ada yang perlu dibilang dikasih tahu, misalnya masalah waktu, misalnya apa jadwalnya, kita tahu sesuatu ya kita dikasih tahu, Iya. dikasih tahu misalnya untuk apa, memang ada jadwal apa yang benar-benar gitu ya pasti dikasih tahu. Iya. Nah kadang yang kalian mesti mengerti, kadang-kadang perasaan itu lebih berbicara lebih kuat kan. Jadi kadang nggak tersampaikan. Kamu pikir kamu sudah ngomong, Dedi pikir sudah ngomong, Mami kamu nggak ngomong gitu, baru dia bilang, iya sih nggak ngomong. Iya. Nah itu latihan lagi, sekali lagi Iya. latihan. Hmm. Fokus pada yang penting. Wow, thank you Ma. Thank you, Kita Pak. kita sudah bisa berdansa bersama kan. Nggak bisa, kamu nggak bisa nari. Ah. Kamu tadi bilang kamu thank you toh. Thank you. Ya tak kiss deh. Nggak mau. Oke, kamu yang doa. untuk mereka. Nggak. Ya. Sekarang Tadi tutup, kan juga. close. Aku mulai doa. Nggak mau. Ini perbedaan dan persamaan. Kalau itu memang harus Dedi yang lebih banyak berdoa. Kalau dulu nggak digantian kan sudah sepakat untuk gantian berdoa. Kan berarti kalau Dedi sudah janji ya sudah semua. Satu waktu Mami sakit mau gimana? Agak lemah gimana? Atau lagi nggak mood lah. Kalau dulu ya berbantah-bantah dulu untuk itu hal gitu. Terus sekarang sudah tambah lama tambah kesini, oh nggak mau berdoa kan Dedi yang bisa doa ke Tuhan kan senang kan. Jadi nanti satu waktu kan dia yang susah berdoa kamu yang berdoa. Itu sering terjadi. Kadang aku bingung imamnya aku atau dia gitu. Kadang jadi perbedaannya dilihat dari situ nih. Iya. Ih, gimana nih ntar kalau udah berkeluarga gitu-gitu. Hukum Tauratnya muncul kan. Iya. Iya. Makanya tuh Dad. It's okay. Nanti ada sesi minggu depan tuh sesi berkaitan dengan cinta. Supaya kalian lihat bukan lihat tiga cinta, tapi maksudnya lihat bagaimana proses cinta itu menurut Alkitab. Cinta itu definisinya gimana dan seterusnya. Nanti ada PR ya, siap ya? Sianes. Oke, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami boleh berdiskusi tentang keunikan dan penerimaan sesama pasangan. Kami berlandaskan pada apa yang firman-Mu katakan. Kami mau belajar percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mendorong kami untuk menunjukkan kasih itu kepada pasangan kami. Bukan menanti pasangan kami melakukan apa baru kami bisa lakukan. Bukan menanti sempurnanya pasangan kami baru kami mau melakukan. Tapi belajar untuk setiap hari menunjukkan yang terbaik, cinta yang terbaik, action kasih yang terbaik kepada pasangan kami. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Hamba berdoa untuk Eko dan Echa semakin bertumbuh dewasa dan semakin luar biasa di dalam perjalanan mereka sampai nanti menuju pernikahan kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.